Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Odilia Intan, NIM 006, Agnes Risa Mareta, NIM 076, Antonia Maria, NIM 255, Anastasia Widya, NIM 276, dan Veneranda, NIM 175, akan membahas tentang teori kognitif. Berikut penjelasannya. Pengertian belajar secara umum yaitu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Ada beberapa definisi belajar menurut teori kognitif. Yang pertama yaitu belajar pada hakikatnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon. Definisi belajar yang kedua adalah usaha mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu, sehingga membentuk struktur kognitif baru yang lebih mantap sebagai hasil belajar. Definisi belajar yang ketiga menurut teori kognitif yaitu tingkah laku individu selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku individu ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang diri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi belajar yang keempat menurut teori kognitif yaitu belajar pada prinsipnya adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan tingkah laku yang konkret. Dan definisi belajar menurut teori kognitif yang terakhir adalah suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Selanjutnya, kita akan membahas teori kognitif dalam pembelajaran menurut para ahli. Pertama, ada Jean Piaget, 1896 sampai 1980. Ia lahir di Swiss, dan ia adalah seorang ahli biologi, dan ketika usianya telah menginjak 21 tahun, ia mendapatkan gelar doktor. Sebagian besar pada penelitiannya tentang perkembangan anak dan kognitif. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses mental. Proses mental ini berkaitan dengan proses belajar seseorang. Proses mental pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis, development of ability to respond logically. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental jauh lebih penting daripada sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan syarafnya dan semakin meningkat kemampuan kognitifnya. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Proses belajar terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Lingkungan sosial di sini ialah hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam suatu kelompok sosial. Untuk lingkungan fisik sendiri, keadaan alam sekitar dari individu tersebut. Piaget berpikir bahwa interaksi individu dengan orang lain memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan individu tersebut terhadap alam lingkungannya. Pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Melalui proses pertukaran ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah menjadi pengamatan yang lebih objektif. Nah, subjektif di sini adalah ketika seseorang berpikir relatif dan hanya menduga-duga. Namun, setelah ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dengan lingkungan fisiknya, pandangannya akan jauh lebih objektif, yaitu adalah sikap yang lebih pasti atau bisa diyakini keabsahannya. Tahap-tahap perkembangan kognitif
menurut Jean Piaget. Pertama, tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar. 2. Tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu memahami secara mental, yaitu berupa makna atau hakikatnya. Selanjutnya, yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Di sini, individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Keempat, tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Selain itu, menurut Piaget ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu apabila seseorang menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi hingga sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Proses ini disebut asimilasi. Sebaliknya, apabila struktur kognitifnya yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima, maka proses ini disebut akomodasi. Nah, ketika proses asimilasi dan akomodasi terjadi secara seimbang dan terus-menerus, maka dinamakan proses ekuilibrasi. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Pertama, individu mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Pengetahuan, wawasan, dan pemahaman semakin berkembang. Atau dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Kedua, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat perkembangan individu. Hal ini disebabkan karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, teori belajar menurut Jerome S. Bruner. Teori kognisi Bruner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Dari teori kognisi tersebut, dikembangkan model pembelajaran belajar penemuan atau discovery learning. Bentuk dari belajar penemuan yaitu guru memberikan contoh-contoh, kemudian siswa bekerja dengan contoh sampai menemukan sendiri dan melakukan eksperimen. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut Bruner. Perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fase praoperasional. Usia 5-6 tahun disebut masa prasekolah. Pada taraf ini, individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Anak belajar dengan menggunakan pengetahuan motorik untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, fase operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu internalis, artinya dalam menghadapi suatu masalah, individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Tahap ini disebut juga dengan tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Yang terakhir, fase operasi formal. Pada taraf ini,
Anak telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Tahap-tahap dalam proses pembelajaran menurut Brunner, belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif dalam belajar, yaitu yang pertama, proses perolehan informasi baru. Dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau mendengarkan audio visual dan lain. Tahap selanjutnya adalah menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan atau informasi yang telah diterima tersebut, atau mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Menurut Brunner, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran agar pengetahuan dapat dengan mudah ditransformasikan, yaitu yang pertama, struktur pengetahuan, kemudian kesiapan belajar, intuisi, dan juga motivasi. Implikasi teori belajar Jerome Brunner dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Brunner. Di antaranya adalah yang pertama, partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari. Sehingga dengan demikian, individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Yang kedua, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Menurut hemat penulis dalam belajar penemuan, discovery learning, terjadi perubahan paradigma terhadap peran guru. Guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi guru memiliki peran sebagai berikut. Merencanakan pelajaran, kemudian menyajikan materi. Selain itu, berperan juga sebagai pembimbing atau tutor. Guru juga harus menilai hasil belajar di penemuan. Kemudian, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif, melakukan aktivitas, cara ikonik, dengan gambar atau visualisasi, dan cara simbolik. Selanjutnya, teori belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Maksudnya, materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbiter dan memiliki hubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, belajar menurut Ausubel diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dimensi pertama adalah berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua yaitu cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Selanjutnya, faktor belajar menurut Ausubel, yaitu ada 2. Yang pertama, struktur kognitif yang ada, dan yang kedua yaitu stabilitas dan kejelasan pengetahuan. Jadi, semakin bagus dan stabil struktur kognitif serta semakin jelas pengetahuan atau informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif, maka akan semakin mudah terjadinya proses belajar bermakna. Lalu, syarat yang harus dipenuhi dalam belajar menurut Ausubel yaitu materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Materi pelajaran dikatakan bermakna secara potensial apabila materi tersebut logis dan relevan dengan struktur kognitif siswa. Nah, materi dikatakan logis itu apabila materi tersebut konsisten dengan apa yang telah diketahui oleh siswa dan dapat dinyatakan dengan berbagai cara tanpa mengubah makna. Sedangkan materi dikatakan sesuai dengan struktur kognitif siswa apabila sesuai dengan pengalaman
tingkat perkembangan, intelijensi, dan usia siswa. Lalu syarat yang kedua adalah siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Nah, dari kedua syarat ini, tujuan siswa merupakan hal yang sangat penting dalam belajar bermakna. Apabila siswa memiliki tujuan dalam arti memiliki kesiapan dan minat untuk belajar bermakna, maka akan dengan mudah proses belajar bermakna dilaksanakan. Lalu untuk yang terakhir yaitu implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Di sini implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran itu ada dua. Yang pertama yaitu kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Sesuatu yang bermakna itu bukan hanya dapat diperoleh melalui belajar penemuan, tapi bisa juga diperoleh melalui banyak cara. Belajar dengan menghafal dan ceramah pun dapat menemukan sesuatu yang bermakna, asal dilakukan secara sistematis, menjelaskan dan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, menghubungkan konsep yang baru dengan konsep yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, sebaliknya, belajar penemuan akan menjadi kurang bermakna apabila dilakukan dengan coba-coba dan tidak sistematis. Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna ini, guru sangat dituntut untuk mampu menggali dan mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh siswa dengan berbagai macam strategi, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Sehingga siswa terbantu dalam memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan dirinya guna mendapatkan sesuatu yang bermakna dari proses pembelajaran. Lalu implikasi yang kedua yaitu belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, menurut Ausubel sendiri, belajar bermakna akan terjadi apabila siswa memiliki minat dan kesiapan untuk belajar. Minat dan kesiapan erat kaitannya dengan motivasi. Motivasi menurut M. Ngalim Purwanto merupakan dorongan yang menggerakkan individu untuk bertingkah laku. Motivasi yang terpenting adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari dalam diri individu. Dengan adanya motivasi intrinsik ini, maka akan menumbuhkan minat dalam diri individu dan menggerakkan individu untuk mempersiapkan diri untuk belajar, baik mempersiapkan diri secara fisik maupun psikis. Motivasi intrinsik ini sesungguhnya dapat dibentuk melalui motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini yaitu motivasi yang datang dari luar diri individu, seperti dorongan dari orang tua misalnya, atau guru, teman, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Dorongan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan guru merupakan salah satu faktor yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa terkait dengan belajar. Teori belajar Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai makna sebagai bentuk atau konfigurasi. Inti dari belajar menurut Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Belajar menurut teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori belajar Gestalt pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar, bukan menghafal. Faktor dan syarat belajar. Tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Belajar dimulai dari keseluruhan, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan.
individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Implikasi teori Gestalt. Belajar harus terarah pada tujuan. Pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru. Kekurangan menekankan pada kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. Jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Kesimpulan, maka menurut teori kognitif, belajar adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.